Halo, saya Ebi dari kelas A, jurusan Ilmu Komunikasi dengan NIM 2210411007. Halo, saya Muharram. Saya Muharram dari kelas A Ilmu Komunikasi dengan NIM 2210411038. Kali ini kita akan membahas topik yang berjudul Transjakarta Wajah Ibu Kota. Teman-teman tahu nggak sih Transjakarta ini tuh dibentuknya kapan dan oleh siapa? Nah, sini saya akan jelaskan. Transjakarta itu pada awalnya dicanangkan oleh Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2001. Selanjutnya, mulai fix beroperasi dan berjalan di tahun 2004 dengan munculnya bis yang pertama Koridor 1, yaitu dengan rute Blok M Kota. Transjakarta ini pada awalnya ditarif dengan harga 2.000, terus naik hingga sekarang menjadi 3.500. Transjakarta dulu tuh bisnya seperti ini, nah sekarang seperti ini. Nah, tujuan dibuatnya Transjakarta ini untuk memudahkan masyarakat Jakarta sebagai alat transportasi dan juga memakan biaya yang lebih murah. Nah, saya ingin sedikit cerita pengalaman saya tentang menaiki Transjakarta ini. Saya naik Transjakarta ini baru satu kali, teman-teman, itu juga ke daerah Monas bersama teman-teman saya waktu kelas 9 SMP. Saya naik dari halte, bukan halte sih, kayak tempat di jalan, pinggir jalan itu, samping tol Jagorawi. Nah, saya naik dan bayar 3.500 dan dikasih tiket sama pelayan di sana. Saya jalan masuk ke tol, masuk ke daerah Jakarta. Nah, itu saya turun di transit di halte Harmoni. Halte Harmoni saya turun lagi pakai kartu untuk keluar haltenya, lalu naik lagi, lanjutnya halte apa saya lupa, dan singkat cerita saya sampai di Monas. Nah, saya sudah sampai di Monas, saya jalan-jalan dengan teman saya, lalu setelah itu pulang menggunakan rute yang sebaliknya tuh. Nah, kira-kira saya boleh cerita juga nggak nih? Boleh dong. Oh, tapi saya cerita jauh lebih jauh daripada Ebi alami. Nah, kalau dulu tuh saya dan keluarga saya mau kemana-mana, khususnya mau berwisata contohnya, saya nggak bisa tuh naik Transjakarta karena belum ada di daerah saya. Contoh saja, kalau mau ke Taman Marga Satwa Ragunan, saya nggak bisa dari rumah langsung ke sana karena nggak ada transportasinya kan. Nah, tapi semenjak adanya Transjakarta, saya bisa tuh teman-teman dari rumah ke Blok M, baru ke Ragunan. Hal itu cukup membantu saya dengan ya biaya yang gak terlalu mahal dan juga waktu yang efisien. Nah, kira-kira apa sih dampaknya dari beroperasinya Transjakarta selama ini? Yang pertama, kita mau bahas dari dampak ekonomi. Dilansir dari jakarta.bps.go.id, penghasilan Transjakarta per tahun 2021 khususnya di rute 1 Blok M Kota mencapai 29,5 miliar. Angka yang besar ya, Bi? Besar banget. Setelah itu, apa sih dampak lainnya? Nah, tapi sayangnya nih ya teman-teman, dari dampak ekonomi yang bagus, harus ada dampak lain yang dikorbankan. Khususnya itu dampak lingkungan. Nah, kenapa dampak lingkungan? Karena dalam pembangunannya itu pihak Transjakarta dapat melakukan penebangan pohon, juga pengurangan lahan umum. Kenapa bisa terjadi? Hal itu bisa terjadi karena kebutuhan akan pembangunan halte, pembangunan lahan parkir bus, dan juga pembangunan koridor. Jadi kesimpulan yang kita ambil dari topik kali ini, alasan mengapa Transjakarta menjadi favorit warga Jakarta ialah karena Transjakarta ini mampu memberikan fasilitas barang dan jasa secara maksimal bagi masyarakat Jakarta di bidang transportasi ini. Karena Transjakarta ini itu sangat efisien dan juga Murah. betul. Nah, kesimpulan lain dari saya itu, kita sebagai warga Jakarta alangkah baiknya membantu untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara dengan menggunakan Transjakarta sebaik-baiknya. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.